teman Palma, kembali lagi bersama saya Bella Safira, host dalam program acara Kenal Lebih Dekat. Di kesempatan kali ini, Bella kedatangan salah satu pegawai tersenior di kantor ini. Langsung saja kita panggilkan Bu Ioce Sumarau. Halo Ibu Iul, apa kabar hari ini? Kabar baik, Bella. Wah, Ibu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Oh iya Ibu, dengar-dengar Ibu merupakan salah satu pegawai tersenior di kantor ini. Apa betul Ibu? Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu dari tahun berapa Bu bekerja di kantor BRMP Tanaman Palma ini? Saya masuk di kantor BRMP Taman Palma sejak tahun 1999. Tapi pada waktu itu saya ada di TK Balitka sebagai guru, iya. Tapi SK-nya nanti mulai terhitung tahun 2023, tahun 2003. Iya. Itu diangkat sebagai PNS atau bagaimana Bu yang 2003? Iya, karena pada waktu itu yang diangkat sebagai PNS itu ada 3 orang. Ya, ada saya, ada teman saya Pak Daud Pangau, bahkan ada teman saya juga Ibu Dei Kumayas. Iya. Berarti Ibu sudah lebih dari 20 tahun ya Bu Iya, kerja di kantor iya. Palma. Nah, Ibu pernah ditempatkan di bagian mana saja ini selama bekerja di kantor Palma? Jadi awalnya saya itu ada di TK Balitka karena memang saya masuk ijazah saya sebagai guru. Iya. Tapi pada waktu itu setelah pikir-pikir waktu untuk bolak-balik dari kantor sekolah ulah balik kantor, jadi saya bermohon untuk ditempatkan di kantor supaya absen saya memang tetap ada di kantor. Iya. Dan saya pada waktu ditempatkan di kantor saya awalnya sebagai caraka untuk surat menyurat. Iya. Setelah di bagian surat menyurat saya di SK saya ternyata sebagai pramupublikasi. Jadi saya ditempatkan di Jaslit, jasa penelitian sampai saat ini. Iya. Tepatnya di bagian perpustakaan. Iya. Iya, soalnya Ibu pernah menjadi teman seruangan Iya. Bella pada saat itu ya Ibu. Iya. Ya. Iya. Oh, berarti saat ini Ibu di perpustakaan juga ya Bu? Iya. Ya? Oke. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman yang tidak terlupakan selama bekerja di kantor BRMP Tanaman Palma? Boleh diceritakan Ibu? Oh iya. Kalau masalah pengalaman tentu itu tetap ada. Iya. Dari awal sejak saya ditempatkan atau sejak awal saya sudah menjadi pegawai BRMP Tanaman Palma, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami dan tak terlupakan. Bagaimana Iya. diceritakan Iya. dong, Ibu? Tentunya pengalaman saya yang pertama itu sejak pada waktu karena saya bertugas sebagai guru TK, saya mendapat informasi dari kantor bahwa tahun 2010 itu ada saya dan teman-teman saya keluar database sebagai untuk diajukan sebagai PNS di BRMP Tanaman Palma. Dan pada waktu itu secara mendadak harus berangkat ke Bandung untuk verifikasi. Dan pada waktu itu yang menjadi koordinator kepegawaian itu adalah Pak Aris Pahaso. Karena menurut Bapak pada waktu itu hari Minggu telepon bahwa siap-siap harus berangkat ke Bandung karena verifikasinya harus di Bandung. Iya. Terus bagaimana? Tapi pada waktu itu mungkin ada
mungkin dari pihak kantor langsung mengambil satu kebijakan bahwa kalau bisa dari bagian kepegawaian ada yang mewakili dari 3 orang ini, saya dan teman-teman saya, sehingga yang berangkat pada waktu itu adalah koordinator kepegawaian yaitu Bapak Aris Pahaso. Iya. Itu pengalaman yang tidak terlupakan ya Ibu ya. Baru juga memang kalau bilang pengalaman yang tak terlupakan pada waktu setelah keluar SK sebagai PNS, masih 80% itu harus mengikuti prajabatan karena lalu masih prajabatan. Kalau sekarang kan latsar. Nah, pada waktu saya dengan Bapak Daud Pangau akan berangkat ke Bogor, ke Ciawi Bogor untuk mengikuti prajabatan, pengalaman yang tak terlupakan, kita berdua ketinggalan pesawat. Oh ya, bagaimana itu kok bisa ketinggalan pesawat? Karena pada waktu itu karena saya ada di sekolah di TK, jadi segala administrasi itu sehubungan dengan keberangkatan kami itu semua dipegang oleh Pak Daud. Ternyata pada waktu awal saya ada di bandara itu seharusnya di ruang tunggu itu ada setelah naik dari lift itu harus sebelah kiri, kita berdua ada di sebelah kanan, samping kanan. Pas dengar nama terakhir panggil Yulce Sumaro, pikir pintu sudah ditutup. Jadi memang awal-awalnya sobat pikir kalau bisa nggak jadi, nggak berangkat. Tapi yang ada di sana, yang sementara ada sekolah, ada Pak Dr. Ismail Maskromo dan Pak Engelbert Manaroinsong yang terus menghubungi, bahkan KTU adalah Pak Miftah terus memberi semangat, silakan harus berangkat. Jadi pada waktu itu kami langsung membeli tiket pesawat Sriwijaya dan langsung berangkat ke Ciawi Bogor. Akhirnya tetap berangkat ya, memang wajib untuk praja. Iya. Aduh Ibu. Iya Ibu. Untuk mungkin ada suka dukanya lagi Ibu yang bisa diceritakan. Ya, masalah suka dan duka tetap ada karena memang seorang ASN itu kita harus berbagi waktu, apalagi pagi-pagi itu tidak memandang cuaca hujan, cuaca panas, mau tidak mau harus mau untuk datang di kantor. Jadi biar hujan harus kewajiban iya. Dengan resiko kalau mungkin waktunya untuk sakit ya apa hendak dikata, tapi harus masuk kantor selagi masih bisa untuk jalan walaupun hujan deras. Iya betul. Iya. Nah, Bu Yulce kan seorang istri dan seorang ibu. Kira-kira bagaimana Bu cara membagi waktunya antara pekerjaan dan di rumah? Bisa diceritakan Bu? Jadi masalah berbagi waktu dengan keluarga, karena memang anak sudah punya pekerjaan, begitu juga suami ada pekerjaan. Jadi waktu itu memang ya itulah waktu yang baik yang sudah diatur oleh Tuhan untuk kami bertiga boleh melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, karena memang pada waktu itu belum ada cucu, jadi masih kerja memang enjoy terus, belum ada gangguan. Sudah ada satu. Iya. Nah terakhir nih Bu, kesan dan pesan untuk teman Palma di luar sana dari Ibu. Iya, untuk kesan saya sepanjang saya ada di BRMP Taman Palma ini, sejak awal saya ada melewati 7 kepala balai. Iya, sampai saat ini. Iya, karena yang pertama saya masuk, saya kepala balainya ada Pak David Alorerung, kedua Bapak Profesor Hengki Novarianto, dan ketiga Bapak Bambang. Baru berikutnya Bapak Chandra. Sesudah Pak Chandra ada Ibu Emi Sulistiowati. Sesudah Ibu Emi ada Pak Ismail Maskromo. Dan saat ini ada Ibu Dr. Stevi Karo. Berarti sudah berbagai macam kepala balai telah dilalui ya Ibu ya.
Mungkin untuk pesan-pesannya untuk Iya. teman Palma di luar sana. Iya, jadi dengan kepala balai ketujuh kepala balai itu memang semua memberi saya semangat untuk saya bekerja, bahkan saya boleh ada di penghujung tugas tanggung jawab sebagai ASN untuk mengakhiri tugas saya. Makanya yang menjadi pesan saya untuk teman-teman yang ada baik sebagai THL bahkan sebagai ASN untuk tetap semangat, untuk tetap mempertahankan dedikasi yang ada supaya semuanya dalam rangka tujuan kita untuk memajukan BRMP Taman Palma ini. Iya. Nah, terakhir nih Bu, setelah Ibu memasuki pensiun nanti, apa nih kegiatan yang mau dilakukan Ibu setelah ini? Oh ya, untuk kegiatan memang saya karena suami saya sebagai manajer di pabrik kopi, jadi untuk kegiatan saya setelah saya pensiunan nanti, saya ditawarkan dari pabrik kopi kalau boleh bekerja di situ. Karena berarti setelah ini Ibu masih ada pekerjaan lain yang bisa diban ya Ibu? Iya, ditawarkan. Ditawarkan. Mantap sekali. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan semoga kedepannya sukses ya Bu, dan lancar semuanya. Iya, terima kasih. Oke teman Palma, itu tadi perbincangan Bella dan Bu Ilce Sumarau. Nantikan program Kenal Lebih Dekat dengan bintang tamu yang lainnya. Saya Bella Safira, bye-bye. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Telah hadir.